Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Sahabat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat fardu 5 kali sehari semalam. Sholat adalah suatu ibadah yang sangat pokok dan dasar bagi kita umat Islam. Karena sholat yang pertama adalah imaduddin, tiangnya agama. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Nanti di akhirat akan dihisab yang pertama kali adalah sholat. Kemudian juga diwajibkannya sholat langsung Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah pada waktu Isra Mi'raj. Dan banyak-banyak lagi keutamaan sholat, sehingga sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam kehidupan kita di alam dunia. Oleh karena itu, perbaikilah sholat dengan baik. Dan diantara memperbaiki sholat yaitu iqamatus sholah. Iqamatus sholah artinya mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya melaksanakan sholat dengan menghadirkan syarat rukunnya yang baik. Kemudian juga yang terpenting yaitu khusyuk. Nah, khusyuk itu adalah menghadirkan hati di dalam ibadah sholat. Memang sulit kita akan melaksanakan kekhusyuan ini karena ya godaan-godaan setan. Tapi ada 4 tahap untuk mencapai kepada kekhusyuan. Ya, supaya ibadah kita, sholat kita khusyuk, ada 4 tahap. Tahap yang pertama supaya benar-benar khusyuk di dalam sholat kita adalah kita harus mengetahui makna apa yang dibaca di dalam sholat. Jadi seluruh apa yang dibaca di dalam sholat harus tahu terjemahannya, ya, dari mulai takbir sampai salam. Maka ketika sholat kita membayangkan artinya terus sehingga tidak ada gangguan dari sana dari sini karena kita fokus terhadap terjemahnya sholat. Seandainya lemah, tidak kuasa untuk mengartikan bacaan sholat, maka ada tahap yang kedua, yaitu mengetahui lafaz-lafaz sholat, tulisannya. Jadi ketika sholat, bayangkan semua tulisannya yang Arab itu, ya, dari mulai Allahu Akbar sampai salam dibayangkan oleh kita. Maka ketika kita membayangkan tulisan bacaan sholat, insya Allah kita akan fokus di dalam sholat dan akan mendapatkan kekhusyuan. Seandainya masih lemah, tidak bisa, ada tahap yang ketiga, yaitu pandangan kita harus fokus ke tempat sujud. Jadi tempat sujud, ya, terus dipandang oleh kita. Walaupun setan itu berusaha untuk menggoda, sehingga ketika kita fokus ke tempat sujud, ada aja gangguannya, sehingga kita menengadah ke atas. Tapi terus berusaha, ya. Masih sulit untuk fokus ke tempat sujud. Nah, ada satu lagi yang terakhir tahapan sholat, yaitu ketika kita akan melaksanakan sholat, diawali dengan menghilangkan segala pikiran-pikiran, ya, yang apa saja yang keduniawian, ya. Fokus kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fokus, kemudian setelah fokus hati kita kepada Allah, maka mulailah dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di situ insya Allah tahap yang keempat ini akan meminimalisasi terhadap godaan-godaan setan. Ya, mudah-mudahan ini 4 tahap ini kita laksanakan, yaitu yang pertama, yang paling tinggi kekhusyuan adalah bisa menerjemahkan bacaan sholat. Yang kedua, kalau tidak mampu, yaitu membayangkan tulisan bacaan sholat. Yang kedua tidak mampu, kita fokus pandangan kita ke tempat sujud. Kalau masih banyak godaan, maka sewaktu akan mulai sholat, kita harus fokus dulu. Harus betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan segala pikiran-pikiran
yang ada di sekeliling kita. Itulah mungkin sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.